Aku mikir gimana kalau misalnya aku deketin si Asa biar bisa makin deket sama si Adam. Situasinya itu jadi makin rumit ya, karena kami bertiga sering ketemu, masih sering main bareng, tapi nggak ada yang tahu kalau sebenarnya ada perasaan bersalah yang aku simpan rapat-rapat. Hai, selamat datang di Berkas Rasa, tempat di mana kamu bisa cerita soal cinta, entah itu cerita sedih, marah, kecewa, ataupun bahagia. Di episode keempat Berkas Rasa ini udah ada satu temen yang mau cerita, namanya Kak Ninis. Jadi kisah cinta dari Kak Ninis ini bisa dibilang cukup complicated ya, karena Kak Ninis ini deketin si Asa biar bisa makin deket sama si Adam. Nah, daripada penasaran sama ceritanya, langsung kita bacain aja. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Halo Rifa, hai. Jadi semuanya berawal dari aku, Adam, dan Asa yang kita tetanggaan. Kita sering main bareng, ngobrol, ketawa-ketiwi juga. Sejauh ini kita nggak ada perasaan apapun. Tapi aku inget kata orang, kalau misalnya cewek sama cowok itu nggak bisa cuma temenan aja. Pasti bakalan ada salah satu yang baper. Dan ternyata itu real. Kenapa aku bisa bilang gitu? Ya karena aku ngalamin sendiri, Rifa. Dan karena kita sering main bareng, aku jadi mulai penasaran lah sama Adam. Karena jujur, Adam itu tipe cowok yang asik banget diajak ngobrol. Selalu ada di saat aku butuh dia, dan secara fisik, ya dia juga emang tipe aku banget sih. Makin sering main bareng, aku jadi makin nyaman sama dia. Dan secara nggak sadar, aku juga mulai punya perasaan sama si Adam. Aku bingung, gimana caranya biar bisa makin deket sama si Adam. Akhirnya muncullah satu rencana di kepalaku yang bisa dibilang agak aneh sih emang. Aku mikir, gimana kalau misalnya aku deketin si Asa biar bisa makin deket sama si Adam. Nah, FYI, Asa ini adiknya si Adam ya. Niat awalku sih deketin Asa biar aku bisa makin deket sama si Adam. Tapi ternyata Asa malah baper duluan. Dan gak cuman baper, dia langsung loh nyatain perasaannya ke aku. Awalnya aku tuh kaget, bingung, karena ini bener-bener di luar rencana awal aku. Tapi akhirnya aku mikir, ya udahlah ya, aku terima aja si Asa ini, dan akhirnya kita jadian. Tapi masalahnya di sini adalah perasaanku masih buat si Adam. Aku belum ada perasaan sama sekali buat si Asa. Meskipun kita udah jadian ya, aku udah ngelewatin semua fasenya. Dari mulai temenan, karena nyaman akhirnya jadi sahabatan, lanjut ke friendzone era. Sampai akhirnya aku bisa beneran pacaran sama dia. Tapi dalam perjalanan itu ada banyak banget kebingungan dan perasaan campur aduk yang harus aku hadepin. Pepatah Jawa bilang, witing trisno jalaran saka kulino, yang artinya cinta itu bisa datang dan tumbuh karena kebiasaan, entah dari komunikasi atau bahkan main bareng. Awalnya aku juga nggak pernah kepikiran ya Rifah, bakalan ada perasaan sama si Asa. Tapi karena dulu aku keseringan cerita sama dia, sering ketemu, lama-lama kalau bisa dibilang dia jadi bagian penting loh di dalam hidup aku. Dan karena tingkah lakunya yang kayak gitu, akhirnya aku mulai muncul perasaan sama dia. Yang awalnya dulu aku nggak pernah punya perasaan, terus karena dia ngelakuin itu ke aku, akhirnya aku punya perasaan ke dia. Selama aku jalanin hubungan sama si Asa ini, aku nggak bener-bener ngerasa happy. Karena ya sebenarnya balik lagi, aku masih punya perasaan sama si Adam. Apalagi aku sempet juga pacaran sama si Adam. Sementara Asa, dia kelihatan tulus banget sama aku. Tetap berusaha, tetap selalu ada buat aku. Situasinya itu jadi makin rumit ya. Karena kami bertiga sering ketemu, masih sering main bareng. Tapi nggak ada yang tahu kalau sebenarnya ada perasaan bersalah yang aku simpan rapat-rapat. Aku juga bingung, aku pengen jujur, tapi aku takut menyakiti perasaan si Asa ini. Karena jujur ya, Asa itu sosok yang selalu bisa diandelin. Dia bukan sekedar pacar, tapi juga pendengar yang baik. Seseorang yang selalu ada buat aku. Tapi mungkin karena aku masih terjebak di perasaan ke Adam, aku jadi gak bisa benar-benar membalas perasaan Asa seperti yang diharapkan. Aku tahu Rifa, aku salah. Aku tahu aku menyakiti Asa tanpa sengaja. Dan aku sadar, suatu saat si Asa ini pasti bakalan ngerasa kalau aku gak bener-bener suka sama dia. Dan ternyata bener. Akhirnya hubunganku sama si Asa ini berakhir. Asa pergi, aku juga makin jauh sama si Adam. Awalnya aku masih sering kontak ya sama si Adam. Tapi setelah aku tahu dia udah nikah, aku udah
stop hubungin dia lagi. Pelan-pelan semua perasaanku ke dia itu mulai hilang karena aku nggak mau ngerusak kebahagiaan orang lain. Kalau sama Asa, aku masih sering chat, masih sering berbagi cerita, sampai akhirnya di Juli tahun 2024, Asa tiba-tiba ngilang. Aku juga jadi lost contact sama dia. Semua sosmednya ditutup. Temen-temennya pun nggak tahu sekarang Asa lagi ada di mana. Karena terakhir yang aku tahu, kalau Asa ini tuh sakit. Disinilah aku mulai muncul mixed feeling. Aku ngerasa kehilangan, ngerasa bersalah, tapi juga tahu mungkin Asa butuh waktu buat dirinya sendiri. Karena dulu pas pacaran sama aku ya, si Asa ini itu selalu ngeluangin waktunya buat aku. Tapi ya, karena dia tiba-tiba ngilang, terus aku mikir mungkin dia pengen fokus sama dirinya sendiri sekarang. Aku menghormati sih apapun yang menjadi keputusannya dia saat itu. Aku selalu doain yang terbaik buat dia, meskipun dalam hati aku masih merindukan dia sebagai teman, sebagai orang yang dulu selalu ada di setiap cerita hidup aku. Dan karena kejadian itu, sekarang aku udah nggak mengharapkan siapapun lagi, Rifa. Aku memilih untuk let it flow, fokus pada diriku sendiri, dan membiarkan takdir membawa kisah cintaku ke arah yang lebih baik. Yang aku bisa pelajari dari sini adalah, kalau cinta itu bisa tumbuh dari kebiasaan, dari komunikasi, dan hal-hal kecil yang nggak kita sadari. Tapi pada akhirnya, yang terbaik menerima kenyataan dan tetap berjalan maju. Nah, dari cerita Kak Ninis ini, kita bisa ambil pelajaran kalau jangan pernah sekali-sekali kalian ngedeketin seseorang cuman buat ngedeketin orang lain. Karena itu gak cuman menyakiti perasaannya dia, itu bikin kamu bingung juga akhirnya ya kan, kayak Kak Ninis ini tadi. Dia bingung harus jujur atau enggak. Kalau misalnya kamu emang suka sama orang A, ya udah deketin aja si A, gak perlu perantara orang lain. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian bilang cewek sama cowok itu gak bisa cuman temenan aja, karena dari aku sendiri, cowok sama cewek itu bisa temenan aja. Tinggal gimana kalian mengontrol diri kalian sendiri. Biasanya aku pakai prinsip ini. Kalau misalnya dari awal satu orang ini cocok dijadiin teman, ya udah aku menaruh perasaanku ke dia itu cuma sebagai teman, nggak lebih. Tapi kalau misalnya dari awal aku tertarik sama cowok ini dan aku pengen jadiin dia pasangan aku, ya aku bakalan naruh perasaan ke dia itu sebagai PDKT. Kalau kalian gimana? Tim yang setuju cowok sama cewek bisa temenan, atau tim yang cewek sama cowok itu nggak bisa temenan aja? Pasti bakalan ada perasaan. Tulis di komen ya. Nah, buat kalian yang mau ceritanya dibacain juga, kalian bisa langsung DM IG aku ya. Nanti cerita kalian bakalan aku bacain di sini di episode Berkas Rasa selanjutnya. Siapa tahu cerita kalian itu bisa ngasih insight untuk orang lain, supaya dia nggak mengalami hal yang sama kayak kamu. Sampai jumpa di episode Berkas Rasa selanjutnya. Bye-bye!